Prabowo Subianto mengatakan bahwa hingga saat ini ternyata masih begitu banyak terjadi praktek-praktek penyelewengan, praktek-praktek manipulatif, termasuk juga praktek-praktek yang sifatnya korupsi. Tindakan-tindakan anti Pancasila itu banyak. Korupsi itu tindakan anti Pancasila. Ketika terjadi penyelewengan itu tindakan anti Pancasila. Ketika terjadi manipulasi itu tindakan anti Pancasila. Ketika tidak bekerja untuk rakyat dan hanya memperkaya diri, kelompok dan kepentingannya, itu juga adalah tindakan-tindakan yang anti Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih tertarik ingin bicara tentang isi pidato politik Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pancasila kemarin. Begitu banyak poin-poin penting yang saya kira ini mesti dijadikan sebagai sebuah refleksi, semacam pengingat bagaimana bangsa dan negara kita, termasuk para elit-elit kunci di negara kita, untuk selalu melakukan pembenahan. Tentu ini sebagai upaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang mantap, dan tentu saja menjadi bangsa yang terbebas dari korupsi. Pertama, Prabowo Subianto mengatakan bahwa hingga saat ini ternyata masih begitu banyak terjadi praktek-praktek penyelewengan, praktek-praktek manipulatif, termasuk juga praktek-praktek yang sifatnya koruptif. Bagi saya ini sudah menjadi satu isu yang sebenarnya sejak lama terkonfirmasi bahwa penyelewengan, bahwa korupsi itu menjadi persoalan yang cukup akut dan menjadi persoalan yang cukup krusial, yang saya kira ini memang harus dijadikan sebagai musuh bersama. Kita tahu efek dari korupsi dan penyelewengan inilah yang kemudian membuat sendi-sendi kehidupan ekonomi di Indonesia itu kan tidak baik-baik saja. Dan bahkan karena korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal, para elit-elit yang tidak bertanggung jawab telah mengakibatkan kemiskinan secara struktural, kemiskinan secara kultural di Indonesia itu sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Oleh karena itu, ketika seorang presiden bicara tentang masih banyak kebocoran, masih banyak penyelewengan, masih banyak manipulasi, dan begitu banyak terkait dengan korupsi, mestinya harus ini dijadikan sebagai concern pertama, bahwa musuh utama negara kita hari ini adalah korupsi. Musuh pertama negara kita hari ini adalah penyelewengan. Musuh utama negara kita itu adalah soal kebocoran. Ini menjadi penting, karena saya kira praktik-praktik yang semacam ini tentu tidak bisa ditolerir. Jangan lagi adang pandang bulu, siapapun dia, ketika melakukan praktik korupsi ya memang harus mulai dilakukan penegakan hukum secara prinsip. Belakangan ini penegakan hukum saya kira memang sangat layak untuk kita apresiasi. Sudah begitu banyak kasus-kasus yang merugikan negara, jumlahnya cukup fantastis, ratusan miliar, bahkan ratusan triliun secara perlahan sudah mulai diungkap satu persatu oleh lembaga penegak hukum. Misalnya kita masih ingat dalam kasus Timah, itu kerugian negara mencapai hampir 900 triliun. Bahkan kita tahu juga praktik korupsi yang terjadi di Pertamina misalnya, itu hampir setara dengan 200 triliun. Dan bahkan belakangan ini sedang diusut bagaimana praktik pengadaan laptop di Kementerian Kemendikbud periode lalu misalnya. Itu adalah praktik-praktik yang menegaskan bahwa persoalan-persoalan korupsi yang begitu besar di Indonesia itu pada titik nadir yang cukup mengkhawatirkan. Inilah yang disebut dengan extraordinary, yang saya kira memang mestinya ke depan persoalan korupsi itu harus menjadi isu utama yang memang harus dijadikan sebagai musuh bersama oleh seluruh bangsa dan negara kita. Karena saya kira persoalan korupsi itu akan merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi kita di masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, di hari peringatan Pancasila ini, Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa Pancasila itu jangan hanya dijadikan sebagai jargon. Pancasila itu jangan hanya dijadikan sebagai bahan-bahan retorika politik. Dan Pancasila itu jangan hanya dijadikan sebagai narasi-narasi besar. Tapi secara prinsip adalah peringatan hari lahir Pancasila mestinya dijadikan sebagai momentum untuk berbenah kepada elit-elit kunci, kepada para pemangku kepentingan, kepada para pejabat-pejabat bangsa untuk membenahi bagaimana berbenah diri, berbenah secara sistem, supaya tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang sifatnya manipulatif. Jadi kalau kita iris nilai-nilai Pancasila, itu adalah nilai-nilai kebangsaan yang hidup.
Karena kalau kita cek satu persatu, nilai Pancasila dari 1 sampai 5 itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Supaya bangsa ini adalah menjadi bangsa yang besar. Terhindar dari persoalan-persoalan yang kemudian misalnya praktik manipulatif tidak terpuji dan terbukti membuat sendi-sendi kehidupan kita tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, supaya peringatan hari lahir Pancasila itu bukan hanya sebatas ritual, hanya sebatas diperingati setiap setahun sekali, tanpa makna, tapi tanpa substansi. Inilah yang saya kira sebutkan. Bahwa Pancasila itu bukan hanya suatu hal yang kita hafal dan bukan sesuatu yang kita omongkan. Tapi secara prinsip, Pancasila itu harus menjadi sebagai sebuah tindakan. Terutama tindakan yang melekat kepada seluruh unsur-unsur elit, pada unsur-unsur pejabat, bahwa mereka harus bertanggung jawab dengan kinerja mereka. Ketika mereka disumpah untuk setia kepada bangsa dan negara, ketika mereka disumpah untuk bekerja untuk bangsa dan rakyat, maka saatnya mereka itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk misalnya hanya memperkaya kelompok dan golongannya sendiri, tapi mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, saya kira peringatan hari lahir Pancasila yang selalu jatuh pada awal Juni itu mestinya dijadikan sebagai momentum, sebagai guidance untuk melakukan refleksi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang besar, supaya menjadi bangsa yang kuat. Itu memang harus menunjukkan nilai-nilai Pancasila, karena tentu kita tidak mau Pancasila itu hanya sebatas jargon dan sebatas retorika, tapi dalam praktiknya begitu banyak tindakan-tindakan yang sebenarnya anti kepada Pancasila. Tindakan-tindakan anti Pancasila itu banyak. Korupsi itu tindakan anti Pancasila. Ketika terjadi penyelewengan itu tindakan anti Pancasila. Ketika terjadi manipulasi itu tindakan anti Pancasila. Ketika tidak bekerja untuk rakyat dan hanya memperkaya diri, kelompok dan kepentingannya, itu juga adalah tindakan-tindakan yang anti Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila itu bukan hanya sebatas pemanis di bibir, bukan hanya sebatas pemanis di permukaan, tetapi secara intrinsik Pancasila itu melekat dalam kehidupan siapapun, kehidupan rakyat, dan yang paling penting adalah kehidupan para elit, supaya mereka sekali lagi hanya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, apalagi hanya untuk kepentingan kelompok dan kepentingannya sendiri. Itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga, Prabowo Subianto mengatakan, sebagai presiden dimandatkan untuk menegakkan konstitusi. Sebagai presiden juga Prabowo Subianto mengimbau kepada stakeholder, kepada elit dan pemangku kepentingan, kalau mereka memang tidak sanggup bekerja, yang mundur sebelum dimundurkan. Saya kira ini adalah satu statement yang cukup tegas, yang sebenarnya disupport oleh publik, bahwa kalau memang ada orang-orang di sekitar presiden, para pembantu presiden, entah itu menteri, wakil menteri, dan pejabat-pejabat publik di negara kita, kalau memang tidak sanggup, ya memang harus diganti. Ini adalah momentum yang tepat sebenarnya bagi presiden untuk menggunakan tangan besinya, mengevaluasi dan sekaligus mengganti. Kalau memang ada orang-orang di sekitar, pejabat publik, pemerintah, termasuk orang-orang yang selama ini cukup dekat dengan presiden sebagai pembantu, kalau memang underperform, kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi, tak ada cerita bagi mereka untuk terus dipertahankan di kabinet. Oleh karena itu, di momen yang cukup spesial, hari peringatan Pancasila, inilah saatnya bangsa ini berbenah. Kalau memang para pejabat publik, mereka-mereka yang selama ini dipercaya untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kemudian mampu mensejahterakan rakyat, tapi tidak sesuai harapan, di luar ekspektasi, underperform, inilah saatnya menurut saya menjadi momen yang penting untuk segera melakukan reshuffle, melakukan pergantian, dan yang paling penting adalah ganti mereka dengan energi-energi yang baru. Saya kira di Indonesia begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat yang saya kira keseluruhan hidup mereka sangat siap kemudian ingin didedikasikan untuk membantu bagaimana mengimplementasikan supaya Indonesia itu menjadi negara yang mantap, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang bersih, terutama untuk menghilangkan dari praktik-praktik korupsi, dan yang paling penting adalah bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan dari begitu banyak poin-poin pidato politik Prabowo Subianto soal korupsi, soal kebocoran,
soal penyelewengan, soal mereka yang kemudian saat ini sedang menjabat kalau memang tidak sanggup harus segera dievaluasi. Tujuannya bagi saya adalah inilah saatnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, berbenah. Kalau memang ada sesuatu yang memang itu melanggar aturan, melanggar hukum, ada penyelewengan, jangan kasih ampun tindak mereka. Karena supremasi hukum, penegakan hukum adalah kunci sebuah negara itu bisa maju ataupun tidak. Kalau hukum tegak di atas semua golongan, kalau hukum itu memang tegak seperti yang disampaikan Presiden, tidak memandang apa agamanya, tidak memandang apa partainya, tidak memandang apa itu suku dan bahasanya, saya kira Indonesia secara perlahan akan bangkit menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang kuat. Dan yang paling penting, kalau ada pemangku-pemangku kepentingan, pejabat-pejabat publik, orang-orang di sekitar pemerintahan, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya, kalau memang kinerjanya tidak sanggup, ini adalah momen yang tepat bagi Presiden untuk mengganti mereka dengan semangat baru, dengan gairah baru, terutama untuk mewujudkan Indonesia yang hebat. Inilah yang saya kira menjadi penting saya untuk bicara bagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden ketika menyampaikan pidato politik dalam hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk berbenah dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini memang menjadi persoalan yang akut dan tidak pernah terselesaikan, terutama persoalan korupsi, penyelewengan, dan persoalan manipulasi. Saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang bersih, saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang tanpa ampun bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas melawan Pancasila, yang jelas-jelas merugikan bangsa, yang jelas-jelas melawan hukum. Saya kira di situ, salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.